Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Nawaina na'ti qira'a kitab Adz-Dzakhiratul Musyarrafah fima yajibu 'alal muslimina an ya'rifah wa ad'iya ahwalil muhtalifah. Jama' wa tertib Al-Habib Al-Allama Da'i ilallah Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, anna Allah yudkhil niyatana fi niyatih wa amalana fi amalihim wa yaj'alna fi zumratihim wa kama wa sayyidil Habib Umar fi qiraati kutubi salaf wa fi qiraati kutubi masyayikh, anna Allah yudkhilna في زمرة مع اللطف والعافية بجاه سيد خير البرية والعهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan di bulan Ramadan ini kita akan baca kitab yang penuh barakah, yaitu adalah kitab Adz-Dzakhiratul Musyarrafah, kitab karangan guru mulia kita Al-Habib Umar. Insyaallah kita usahakan hatam di bulan Ramadan. Kita buat dalam sekiranya bisa 20 atau 21 hari sudah selesai kitab ini. Mudah-mudahan barakah waktunya, mudah-mudahan barakah ilmunya insyaallah. Amin Allahumma amin. Naam. Adz-Dzakhiratul Musyarrafah. Ini kitab dikasih nama oleh guru mulia kita adalah Adz-Dzakhiratul Musyarrafah. Adz-Dzakhiratul Musyarrafah. Nah, yaitu adalah bekal yang sangat baik, yang sangat bagus, bekal yang sangat istimewa. Fima yajibu 'alal muslim, atas apa-apa yang wajib atas seorang muslim. Karena awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistigani. Seorang muslim memiliki kewajiban. Seorang muslim memiliki kewajiban untuk beragama ini dan mengetahui seputar daripada agama tersebut. Nah, oleh karena itu dibuatnya kitab ini, kitab yang sangat kecil dan juga tipis, tapi di dalamnya ada poin-poin yang sangat istimewa, bekal pondasi daripada seseorang muslim ingin mengenal agama Islam, yaitu kitab Adz-Dzakhiratul Musyarrafah, yaitu simpanan atau modal utama, ya modal mulia bagi seorang mukmin untuk mengetahui daripada agama Islam. Naam. Jama' wa tertib Al-Habib Al-Allama Ad-Da'i ilallah Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang dikarang oleh guru mulia kita Al-Habib Umar. Naam. Sangat menarik sekali. Sebelum kita mulai pelajaran kitab Adz-Dzakhiratul Musyarrafah ini, kita sedikit mengenal tentang siapa sih sosok Habib Umar. Habib Umar itu siapa? Siapa beliau? Dan mungkin kita akan terangkan sekelumit tentang beliau. Mudah-mudahan dengan mengenal muallif kita lebih semangat membaca kitabnya dan lebih bisa mencontoh beliau insyaallah. Amin Allahumma amin. Nah, Al-Habib Umar, beliau adalah putra daripada Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Nah, ayah beliau namanya adalah Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid bin Abdullah bin Abu Bakar bin Idrus bin Umar bin Idrus bin Umar bin Abu Bakar bin Idrus bin Hussein ibn Syekh Abi Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman As-Siggaf bin Muhammad Maulad Dawila bin Ali Sahib Ad-Darak bin Alwi Al-Ghuyur ibn Faqih Al-Muqaddam bin, yaitu Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Al-Mirbad bin Ali Khaliq Ghasam. Sayyidina Ali Khaliq Ghasam ini adalah yang pertama kali datang ke kota Tarim, masuk ke kota Tarim. Beliau adalah Sayyidina Ali Khaliq Ghasam. Nah, sedangkan ibunda beliau adalah Hababa Zahra binti Hafid Al-Haddar, adalah ibunda daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Nah, beliau Sayyidil Habib Umar, beliau tarabba fi usra wa fi bi'ah al-mubarakah. Beliau hidup di lingkungan yang sangat istimewa dan di Baitul Ilm,
hidup di rumah yang dipenuhi dengan ilmu. Baitud dakwah, hidup di rumah yang di situ muncul daripada dakwah Nabi SAW, rumah yang dipenuhi oleh keberkahan. Beliau lahir di kota Tarim, yang mana dikatakan kota Tarim adalah Isyul Aulia, yaitu adalah sarangnya daripada para aulia, dan dikenal dengan sebutan kota 1000 wali, dari banyaknya daripada wali yang ada di kota Tarim. Nah, hidup di lingkungan yang penuh barokah, bahkan dikatakan di kota Tarim syawari'uha syekhun liman la lahu syekh. Jalanan kota Tarim adalah guru bagi orang yang tidak memiliki guru. Bahkan jalanan di kota Tarim menjadi guru. Kenapa jalanan kota Tarim dikatakan guru? Karena jika kamu lewat di jalanan kota Tarim, kamu akan menemukan seseorang yang akan memberikan kepada kamu petunjuk. Kita jalan kota Tarim, pasti kita akan menemukan orang yang mengajarkan kepada kita kebaikan. Ada orang terkadang ada seorang santri di Indonesia jalan sambil makan ditegur, jangan makan berdiri, seperti itu. Minum berdiri ditegur. Atau ada bernamit, ada acara, mengatakan bahwasanya jangan lupa nanti malam di masjid itu ada acara ini. Jangan lupa nanti malam di sana, walaupun nggak kenal. Jadi kita ketika jalan di kota Tarim, kita akan menemukan seseorang yang menunjukkan kita kepada kebaikan. Dan orang yang menunjukkan kita kepada kebaikan adalah guru. Sehingga jalanan di kota Tarim mendapat julukan syawari'uha syekhun liman la lahu syekh. Nah, beliau Habib Umar tarabba ala abi, mendapat pendidikan yang sangat istimewa dari ayah beliau, Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Nah, sampai dikatakan Habib Umar ketika masa kecil beliau dibawa oleh ayahnya untuk keliling Masjid Tarim di malam hari. Sholat tahajud di Masjid Kota Tarim dan keliling. Dan ini Al-Faqir dengar sendiri cerita ini dari Al-Habib Muhammad Al-Junaid. Nah, fi ayyam hayati, ketika beliau masih hidup, ketika kita pertama kali datang ke Kota Tarim, di Kota Tarim itu kita biasanya ziarah ke Habib Fulan, seperti itu. Sampai kita ziarah ke Habib Muhammad Al-Junaid, beliau menceritakan bahwasanya Habib Umar itu dulu dibawa oleh ayahnya ketika masih kecil, dibawa untuk sholat tahajud keliling di Kota Tarim. Ketika keliling di Kota Tarim, di Masjid Kota Tarim, sholat di tempat ini, dan Habib Umar masih kecil dan terkadang menangis. Mungkin karena ayamul barat, karena di situ musim dingin di Kota Tarim, sangat dingin sekali. Bahkan kalau kita terkadang menggerakkan bibir kita, ketawa berlebih, mungkin akan belah itu yang namanya bibir dari min syiddatil barat, dari sangatnya dingin. Habib Umar menangis. Ketika menangis, Habib Muhammad Al-Junaid mengatakan, Ya Muhammad, miskin waladak. Wahai Muhammad bin Salim bin Hafid, kasihan anak ente nih. Apa kata Habib Muhammad bin Salim bin Hafid? Ya Muhammad Al-Junaid, ya Muhammad Junaid, kamu nanti akan dengar suara Umar di seluruh masjid yang ada di Kota Tarim. Biarkan sekarang dia menangis, kamu tahu nanti satu saat kamu akan dengar suara Umar di seluruh masjid Kota Tarim. Dan beliau Habib Muhammad Junaid mengatakan kepada kita bahwasanya kita dengar sendiri bagaimana itu Habib Umar ceramah di masjid itu barokah daripada ayah beliau. Nah, dari cerita ini ada beberapa pelajaran penting yang perlu kita petik. Nah, ada 5 pelajaran penting di sini. 1, yaitu adalah pentingnya seorang ayah menjadi contoh dan mudirul madrasah. Ketika al-madrasatul ula, ibu adalah madrasah pertama bagi seorang anak, ketahuilah bahasanya al-ab mudirul madrasah. Seorang ayah itu adalah kepala sekolah, kepala daripada madrasah. Naam. Bihi yatakawan syaklul walad. Dari ayah tersebut, sifat ayah tersebutlah akan terbentuk sosok seorang anak. Nah, ini pentingnya seorang ayah menjadi contoh. Menjadi contoh bagi seorang anak. Yang kedua yaitu adalah pelajaran pentingnya bangun malam. Pentingnya seseorang itu bangun malam. Sampai dikatakan bahwasanya allimu auladakum qiyamul lail wa in kana bighairi ibadah. Ajari anak-anak kalian itu bangun malam walaupun tanpa ibadah. Walaupun enggak ibadah, cuman bangun malam, ajari anak kalian.
Sampai dikatakan di kota Tarim itu mereka itu bangun malam, kalau bangun malam anak-anak mereka itu dibangunkan malam, dikasih mainan. Anak-anak mereka itu dikasih minuman. Anak-anak mereka dikasih permen. Kapan? Malam hari. Ayahnya sholat, ibunya membaca Al-Quran, si anak bermain. Ikut bangun malam. Nah, kenapa? Dari pentingnya malam. Dan yang ketiga, pelajaran dari sini bahwasanya menunjukkan bahwasanya al khair kullu fil lail. Semua kebaikan itu dituang oleh Allah di malam hari. Nah, semua kebaikan itu di malam hari. Sampai dikatakan bahwasanya ya ibadi la tanamu. Wahai hambaku, jangan kau tidur. Yanalu waslaman hajaral manama. Akan mendapatkan pangkat sampai dekat dengan Allah man hajaral manama. Orang-orang yang meninggalkan daripada tidur. Naam. Allah. Sampai dikatakan oleh Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti. Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti, beliau mengatakan bahasanya al khair kulluhu fil lail. Semua kebaikan itu ada di malam hari. Ma'yu qadul wali liwilaya illa billail. Enggak ada ceritanya seorang wali diangkat jadi wali kecuali di malam hari. Wali itu diangkat jadi wali di malam hari. Jadi kalau ada orang yang ngaku wali tapi dia enggak bangun malam, suruh cuci tangan. Jangan jadi wali, suruh jualan pentol aja, suruh jualan bakso aja. Kenapa? Enggak bisa. Yanalu waslaman hajaral manama. Kita lihat para penduduk kota Tarim, dikatakan bahasanya qaumun idza arkhad dalama suturahu lam tulfihim rahlul wita'i wal majja'i. Mereka adalah satu kaum ketika mulai datang itu gelapnya malam, mereka tidak tertipu dengan lezatnya dan empuknya dan enaknya yang namanya kamar ataupun ranjang mereka atau kasur mereka. Bal talqahum umdul maharibi guwaman lillahi akrim bisujudi rukkai. Mereka cari itu daripada mihrab-mihrab masjid. Mereka cari daripada tiang-tiang masjid. Mereka sholat di situ. Mereka sholat, mereka ruku. Sampai sebagian mengatakan bahwasanya ada yang mendapat sifat mereka adalah umdul masajid. Seperti tiangnya masjid. Kalau udah sholat lama kalau udah sholat. Kenapa? Al khair kulluhu fil lail. Semua kebaikan itu adanya di malam hari. Nah, dan pelajaran yang keempat yaitu adalah ma fa'alal walid illa li maslahatil ibn faham au ma yafham. Semua yang dilakukan oleh seorang ayah seperti tadi Abu Umar menangis, ya kan? Kalau secara akal manusia kesian, dingin, tapi ketahuilah apa yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya itu semuanya adalah kebaikan bagi seorang anak tersebut, faham ataupun nggak faham. Faham atau nggak faham, ada kebaikan bagi anak tersebut. Nah, dan yang kelima yaitu adalah ahamyatud du'a fil lail. Pentingnya berdoa di malam hari. Bagaimana Habib Muhammad bin Salim bin Hafid membawa Habib Umar ke masjid-masjid untuk apa? Untuk ibadah. Untuk apa? Untuk berdoa. Mendoakan daripada anaknya dan keluarganya. Karena dikatakan 3 waktu paling bagus untuk berdoa. Jika ada orang ingin berdoa, ada 3 waktu untuk berdoa. Kapan itu? Yang pertama adalah filail, ketika malam hari. Naam, malam hari, dan nggak mungkin bisa bangun malam kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dikatakan di dalam disebutkan bahwasanya di dalam hadis qudsi bahwasanya jika Allah rindu kepada seorang hambanya, maka Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, "Gal ya Jibril, nabi abdi fulan fa inni mushtaqun ilai." Jibril, bangunkan hambaku itu, fa inni mushtaqun ilai. Aku rindu kepadanya. Sehingga dibangunkan. Dibangunkan di malam hari. Kenapa? Di malam hari tersebut Allah mengatakan hal min ta'ib, hal min mustaghfirin, hal indahu haja. Siapa yang punya hajat, siapa yang punya keinginan, siapa yang punya masalah, bangun malam aku akan berikan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tempat yang paling bagus untuk berdoa ada 3. Yang pertama yang pertama adalah malam, di malam hari. Yang kedua indasyam, yaitu ketika berpuasa. Allah berfirman, dikatakan bahwasanya inni alaitu ala nafsi an la arudda da'wata shaim Ramadan. Aku telah berjanji aku tidak akan
menolak daripada doanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ketika berpuasa kita doakan anak-anak kita. Kita doakan anak kita supaya menjadi anak yang barokah. 4 doa jangan sampai terlepas buat anak kita. Kalau kita mau mendoakan anak, jangan lepas dari 4 doa. Yang pertama, doakan supaya anak kita dijaga oleh Allah. Doakan supaya anak kita barokah. Ini yang pertama. Doa yang sangat doa supaya anak kita barokah. Yang kedua, doakan supaya anak kita menjadi anak yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau anak sakit, ada masalah, maka sangat mengambil daripada pikiran seorang lelaki. Nah, yaitu adalah sakitnya seorang anak. Yang ketiga, doa supaya anak kita tidak membahayakan orang dan tidak dibahayakan oleh orang. Dan doa yang keempat, doakan anak kita supaya anak kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, yang ketiga, waktu doa yang paling baik adalah indas salihin, ketika kita berada di dekat orang saleh. Ini adalah doa yang sangat istimewa. Nah, ini 5 pelajaran penting dari cerita yang barusan Abu Umar. Nah, Masya Allah. Bahkan juga dikatakan bahasanya Abu Umar sering juga dibawa oleh ayah beliau. Dibawa oleh ayah beliau ke majelis-majelis. Kata beliau, Abu Umar, ketika aku dibawa oleh ayahku ke majelis-majelis, ketika aku sudah mulai bosan. Kenapa? Karena nggak paham. Ketika beliau masih umur 5 tahun. Umurnya Habib Umar 5 tahun sering dibawa oleh ayahnya ke majelis. Kata Abu Umar, aku maaf Hamsi, aku nggak paham sesuatu yang diucapkan karena umurnya masih kecil. Kata Habib Umar, ketika aku sudah mulai bosan dengan majelis itu karena aku nggak paham, maka ayahku mengeluarkan coklat, mengeluarkan permen yang diberikan kepada aku ketika aku sudah merasa bosan di majelis tersebut, sehingga aku suka hadir majelis. Kenapa? Karena hadiah coklat dari ayahku. Masya Allah. Ini terbiasa seorang ayah. Perlu perjuangan dari seorang ayah untuk mendidik daripada seorang anak. Nah, sampai juga pernah dikatakan bahwasanya Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid ini adalah seorang yang sangat semangat di dalam berdakwah. Beliau sangat semangat di dalam berdakwah. Sampai beliau menulis daripada semua ucapan dari gurunya Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab di dalam majelis yang khusus ataupun majelis secara umum. Beliau ada 8 jilid kitab yang ditulis dengan tangan beliau Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, yaitu kitabnya namanya adalah Syai'un Yasir min Mawaid wa Tadhkir. 8 jilid. 8 jilid. Dan kita punya kitab tersebut, tapi juz yang 8 hilang dan itu enggak ada. Karena di Ayam Syuyu'i ketika di situ ada komunis masuk, kitab tersebut banyak disembunyikan di tembok, kemudian dicor supaya enggak diambil. Nah, ada yang bilang dimakan rayap ataupun yang lain. Falhasil kitabnya masih ada 7 jilid. Al-Faqih juga punya kitab tersebut. Nah, Majmu' Kalam Alwi bin Abdullah bin Syihab yang ditulis oleh ayah daripada guru mulia kita Al-Habib Umar, yaitu ayah beliau Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Nah, juga ada sebuah cerita tentang Habib Umar ketika beliau masih umur 3 tahun. Ketika beliau masih umur 3 tahun 4 tahun gitu, dibawa oleh ayah beliau, sering dibawa oleh ayah beliau ke acara-acara. Sampai ketika di rumah, ini pentingnya pentingnya membawa anak ke majelis yang baik. Habib Umar di rumah itu seringnya dibawa ke pengajian karena ayahnya Habib Umar itu kalau ceramah di Tahrim itu kan dulu masih kabel-kabel itu masih banyak, nggak kayak sekarang mikrofon cukup pakai seperti ini cukup. Kalau dulu nggak, kabel 1, 2 mikrofon yang untuk atas, yang untuk ini lain. Jadi pegang 2 seperti itu sampai 3 terkadang orang dulu kalau ceramah. Ini Habib Umar ketika di rumahnya, apa yang dilihat dari ayahnya ketika berdakwah ditiru di rumah. Ngambil tali, ngambil benang gitu, dijadikan satu, naik ke tempat yang atas, Habib Umar ceramah, ngomong seperti anak kecil, meniru ayahnya. Kemudian Habib Muhammad bin Salim bin Hafid dipanggil oleh ibu beliau. Oleh ibu beliau mengatakan, "Ta'al ya Muhammad. Ini lihat, Sawi Umar," katanya. Kita lihat ini apa yang dilakukan oleh Umar, katanya. Dan senyum pada saat itu dipandang oleh ayah beliau, dipandang oleh ibu beliau, dipandang daripada dengan pandangan nadra rahmah, dan dari situlah pandangan yang sangat istimewa dari orang tua
melihat anaknya meniru daripada kebaikan yang dilakukan oleh ayahnya. Nah, di sini ada 3 pelajaran penting dari cerita ketika Habib Umar memegang mikrofon niru ayahnya, mengambil tali, bukan nggak ada mic, nggak ada apa, cuma tali aja dipegang. Ada 3 pelajaran penting. Yang pertama yaitu pentingnya ridho seorang ibu. Gimana tadi Habib Umar dilihat oleh ibunya ketika megang tali tersebut. Ini penting ya, ridho seorang ibu itu sangat penting. 3 hal yang sangat penting dari seorang ibu. Jika kita mendapatkan 3 hal ini, kita akan menjadi anak yang sukses dunia akhirat. Kita akan sukses dunia. 3 hal yang sangat mahal dan penting dari seorang ibu. Yang pertama adalah doa. Doa dari seorang ibu. Doa dari seorang ibu. Makanya hati-hati ya. Jangan pernah mendoakan jelek kepada anak. Jangan pernah mendoakan jelek kepada anak, walaupun anak kita nakal. Kita lihat para salihin dulu, para habaib, ketika anak-anak mereka nakal atau melakukan sesuatu yang mukhalafah, mereka mengatakan doa yang mungkin agak sedikit kasar bagi anak mereka adalah Allah yahdik, mudah-mudahan kamu dapat hidayah. Ini sudah doa yang paling kasar biasanya yang diucapkan kepada anak yang nakal. Oleh karena itu jangan pernah berdoa jelek, karena al-bala muwakkal bil mantik. Terkadang datangnya musibah, bala, penyakit, musibah itu disebabkan daripada lisan kita, terutama seorang ibu. Jangan pernah mendoakan jelek kepada kepada anak kita. Al-Faqir pernah dengar cerita tentang Kiai Hamid. Kiai Hamid dari Pasuruan. Kiai Hamid ini pada masa kecil, ibu beliau sedang buat adonan roti. Ditinggal sebentar oleh ibu beliau. Ini Kiai Hamid hujan-hujanan, tangannya kotor, banyak tanah yang ceket di tangannya. Ketika melihat ibunya membuat adonan roti untuk hari raya, ini Kiai Hamid melihat kok ada adonan, saya ingin membantu ibu saya. Dibantu, tangannya dimasukkan ke adonan tersebut, sehingga berubah adonan yang warnanya kuning menjadi sedikit kecoklatan karena tanah liat yang ada di tangannya Kiai Hamid. Namanya anak kecil. Apa kata Kiai Hamid yang masih kecil? Wah, ini warnanya coklat, saya suka roti coklat. Sehingga keluar rumah, ambil tanah liat, dimasukkan ke tepung tersebut, dijadikan satu. Bukan jadi roti coklat, tapi menjadi roti yang di situ campur tanah liat. Ibu beliau ketika melihat si anak melakukan hal yang di luar kebiasaan anak, yaitu nakal ini anak. Apa kata ibunya Kiai Hamid? Mengatakan bahasanya, ya Hamid, mudah-mudahan kamu menjadi anak yang soleh sehingga tidak menyusahkan orang tua kamu. Nakal, tapi didoakan dengan doa yang baik. Paham ya? Ini penting sekali. Penting sekali doa, doa baik ini penting sekali. Nah, sampai pernah juga ada seseorang datang kepada kita minta doa. Kenapa Gol ya Habib? Anak saya nakal. Ketika saya tanya, Gol, kenapa kok bisa nakal anak kamu? Gol, ini sebab saya. Dulu saya ini hamil, ketika hamil keguguran, sampai saya minta sama Allah, ya Allah, kalau sampai anak saya ini bisa hidup, walaupun nakal saya terima ya Allah. Subhanallah, keluar itu anak nakal. Kenapa? Hati-hati, lisan, terutama lidah daripada seorang ibu sangat mustajab, karena dikatakan bahwasanya doa seorang tua kepada anaknya doaul anbiya li ummati, seperti doa seorang nabi kepada umatnya. Nah, ini pentingnya ya, pentingnya mendoakan daripada anak. Nah, ridho ibu itu sangat penting. Jadi 3 hal yang sangat mahal, yaitu adalah doa seorang ibu, yang kedua adalah ridho seorang ibu. Ridho seorang. Kapan seorang ibu mengatakan kepada kita, wahai anakku, aku ridho kepadamu, maka apa? Maka kamu akan sukses hidup kamu di dunia dan di akhirat akan sukses. Ridho Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada di belakang ridho ibu kita. Murkanya Allah ada di belakang murka ibu kita. Kapan ibu kita murka? Di situ ada murka Allah. Kapan ibu kita ridha? Di situ ada ridho Allah. Nah, dan yang ketiga yang mahal dari seorang ibu adalah maghfiratuhah, yaitu adalah pengampunannya. Ketika seorang ibu mengatakan, wahai anakku, aku memaafkanmu. Ini sangat istimewa. Siapa orang yang mendapatkan 3 ini dari seorang ibu, maka Anda akan menjadi anak yang sangat istimewa.
Makanya dikatakan seorang anak yang sangat bahaya, di dalam bahaya hidupnya di dunia dan di akhirat adalah anak yang memiliki dosa kepada orang tuanya, belum sempat meminta maaf, orang tuanya sudah meninggal dunia. Ini adalah anak yang paling bahaya di dalam hidupnya. Naam. La ilaha illallah. Ini pelajaran yang pertama. Pentingnya doa seorang ibu. Yang kedua, yaitu adalah apa yang dilakukan oleh seorang ayah itu memberikan bekas kepada seorang anak. Artinya ayah harus bisa menjadi contoh yang baik. Karena apa yang dilakukan oleh seorang ayah, maka akan dilakukan oleh seorang anak. Karena buah itu nggak jauh jatuhnya dari pohonnya. Nah, ini pentingnya seorang ayah ketika menginginkan anak yang soleh, maka kita harus soleh terdahulu. Jangan kita minta orang anak yang soleh tapi kita nggak soleh. Solehkan dirimu, kamu akan memiliki anak yang soleh. Nah, pentingnya ya, karena tingkah laku seorang ayah akan ditiru oleh seorang anak. Kita lihat Habib Umar tadi, ketika sering melihat daripada ayahnya berceramah sana sini, ditiru oleh Habib Umar. Yang ketiga, di sini ada pelajaran pentingnya ta'awun, pentingnya kekompakan antara seorang ayah dan seorang ibu di dalam mendidik anak. Karena terkadang ayah marah, si ibu membela si anak. Sehingga di sini ada pelajaran anak berani melawan ayah karena mendapat pembelaan seorang ibu. Terkadang seorang ibu marah, ayah membela seorang anak. Sehingga apa? Sehingga di sini anak berani melawan daripada seorang ibu. Nah, di sini perlu ketika salah si anak, ayah dan ibu menyalahkan anak. Ketika si anak benar, ayah dan ibu turut mendoakan daripada anak tersebut. Ini 3 pelajaran dari cerita Habib Umar. Naam. Dan juga Habib Umar ketika beliau masih berumur sekitar 8 sampai 9 tahun, ayah Habib Umar diculik oleh komunis. Ketika pada waktu itu ketika sholat Jumat. Sholat Jumat di Masjid Muhdar. Karena Masjid Jami' Tarim pada waktu itu masih ada perombakan sehingga sholatnya dialihkan ke Masjid Muhdar. Dan pada waktu itu ketika Habib Umar selalu dibawa oleh ayah beliau sampai ke Masjid Muhdar pagi, karena di Tarim itu kalau sholat Jumat tabkir, yaitu berangkat terdahulu. Biasanya berangkat jam 7, jam 8 itu sudah berangkat ke masjid untuk sholat Jumat. Sehingga ketika duduk, dan pada waktu itu masuk komunis ke kota Tarim. Di antaranya semua ulama harus tanda tangan, memberikan laporan setiap harinya. Sekitar jam 10 gitu harus laporan bahwasanya tidak lari dari desa ini dan tidak absen, bahwasanya masih ada di daerah ini dan tidak melarikan diri. Pada waktu itu hari Jumat pada jam 10 lebih, ayah Habib Umar mengatakan kepada Habib Umar, tunggu sebentar, aku mau tanda tangan untuk keberadaanku ke kantor polisi kalau bahasa sekarang mungkin, untuk tanda tangan di situ untuk absen. Kemudian ayah Habib Umar naruh surban supaya nggak ditempati orang. Kalau di kota Tarim itu kalau ada tempat soft dikasih surban, itu berarti nggak boleh ditempati orang. Makanya kalau antum lihat video di Darul Mustafa atau di masjid-masjid kota Tarim, biasanya di soft pertama itu sudah ada surban, berarti itu sudah dihajis, sudah dipesan tempat tersebut oleh seseorang, nggak boleh ditempati. Nah, kemudian ayah Habib Umar mau keluar, ngelihat Habib Umar memberikan kunci rumah dan yang lain diberikan kepada Habib Umar, pegang ini. Nah, sebagian salin mengatakan ini isyarat dari ayahnya memberikan miftah, kunci tersebut kepada Habib Umar adalah sebuah isyarat. Kemudian ayah Habib Umar nggak kembali sampai sholat Jumat selesai, ayah Habib Umar nggak ada. Kemudian Habib Umar datang kepada para habaib, tanyakan bahasanya, mana ayahku nggak ada, abahku nggak pulang. Kemudian sudah kamu pulang sekarang, bilang bahasanya ini ayahmu kayaknya dalam keadaan bahaya. Sehingga pulanglah Habib Umar ke rumahnya. Pada waktu itu kalau nggak salah ada saudara beliau Al Habib Salim sama Habib Abdullah. Kemudian dibawa Habib Umar ke Doan, ke Habib Ali Al Masyhur. Habib Ali Masyhur ini diutus sama sama ayahnya Habib Muhammad bin Salim bin Hafid untuk berdakwah di Doan.
Sebulan, bukan sebulan. 2 bulan, bukan. Setahun, bukan. 3 tahun, enggak. 5 tahun, enggak. Berapa? Al-Habib, apa namanya, Habib Ali Al-Masyhur diutus berdakwah di Doan 14 tahun. 14 tahun berdakwah di Doan. Kalau kita kan enggak, sudah berdakwah sebulan, sudah kayak kapok, sudah enggak mau berdakwah. Ini enggak, 14 tahun Habib Ali Masyhur. Nah, kemudian disitulah ringkas ceritanya Habib Umar dikirim ke apa namanya, melanjutkan belajar dan juga ditakutkan dalam keadaan komunis tersebut sampai ke Baidha di tempatnya Habib Muhammad Al-Haddar. Nah, sampai di situ. Nah, ini cerita sekelumit tentang penculikan daripada ayah Habib Umar. Nah, dan juga apa namanya, ada cerita yang menarik tentang bagaimana semangatnya Habib Umar. Semua waktunya Habib Umar itu makmur dengan apa namanya, makmur dengan dakwah ilallah. Dan beliau tidurnya Habib Umar itu sangat sedikit. Kita lihat kalau di majelis yang kita sebagai apa namanya santri beliau dan mudah-mudahan dianggap santri oleh beliau. Beliau itu kalau tidur biasanya di sela-sela ceramah. Kalau beliau sudah capek, biasanya nyuruh beberapa orang untuk ceramah, 3 orang, 4 orang, beliau tidur sebentar. Itu waktu tidurnya Habib Umar. Nah, sampai ketika Habib Umar itu dari sibuknya acara, jangankan di luar kota Tarim, di Tarim pun waktu beliau itu sangat penuh sekali dan sangat sibuk. Bukan hanya di rumah, sampai di mobil. Di mobil beliau itu nggak kosong dari seorang santri. Tengah jalan ada yang mau ikut, anak ada masalah penting mau ikut Habib Umar, mau ada yang mau diomongkan. Sampai kata ibu beliau Habibah Zahra, beliau mengatakan kepada Habib Umar, "Galia Umar, wahai Umar, orang beli mobil itu untuk bersantai, untuk nyantai, untuk menikmati keadaan. Tapi kamu wahai Umar, beli mobil tetap penuh dengan santri." Mobil kamu dipenuhi oleh santri. 2 orang, 3 orang ikut Habib Umar, ngomongin semua isinya dengan dakwah. Sampai ketika beliau sibuk dengan dakwah seperti itu, Habib Umar ketika masuk ke rumahnya sebentar keluar lagi, masuk sebentar keluar lagi, sampai anak kecil-kecil cucu-cucu beliau yang ada di rumah mengatakan bahasanya, "Galia Habib, adak illa jid batru." Kata apa namanya, kata cucu-cucu beliau, "Ya Habib, wahai Habib Umar, adak illa jid, baru saja datang," katanya. "Illa batru, kamu mau pergi lagi Habib Umar?" Masya Allah, kita lihat sampai anak kecil tahu kesibukan daripada Habib Umar. Nah, dan dari sini juga bisa kita ambil apa namanya, pelajaran bagaimana dari kesibukan Habib Umar di dalam berdakwah. Ada beberapa pelajaran. Nah, di antaranya ada tiga pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu menunjukkan bagaimana pentingnya hidup itu untuk berdakwah ilallah. Pentingnya dakwah. Habib Ali Al-Habsyi beliau pernah mengatakan bahasanya, "Man bagha hadzan wafir minan nabi yaga da'iyan." Siapa orang yang menginginkan bagian yang posisi khusus di dekat Nabi SAW, yaga da'iyan, jadilah kamu seorang pendakwah, orang yang mengajak manusia untuk dekat kepada Allah. Apa arti dakwah? Dakwah adalah memutar otak, memutar akal dan pikiran untuk membuat orang yang jauh dari Allah menjadi dekat, yang lupa dari Allah menjadi ingat, dengan cara apapun diiringi dengan ikhlas. Ini adalah arti daripada dakwah. Nah, Habib Ali Habsyi mengatakan, siapa orang yang ingin mendapatkan bagian yang sangat posisi khusus di depan Nabi SAW, ya gak da'ian, menjadilah kamu berdakwah. Nah, jadi dakwah itu luas. Ini kita yang ceramah ini dakwah, yang nyuting ini dakwah. Kalau nggak ada syutingan nggak mungkin nyampe. Kalian yang membagikan acara ini, dibagikan ke yang lain, itu juga dakwah. Dakwah adalah membuat orang yang lupa jadi ingat, yang jauh jadi dekat kepada Allah dengan cara apapun, diiringi dengan ikhlas. Ini adalah dakwah ilallah. Nah, yang kedua, bagaimana pelajaran dari kesibukan Habib Umar, pentingnya kita mengatur waktu. Dikatakan bahwasanya oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ada 3
yang jika tidak kita tertibkan, tidak kita arahkan kepada kebaikan, akan mengarahkan kepada kita secara otomatis kepada kejelekan. 3 hal. Apa yang pertama? Yaitu waktu. Jika waktu tidak kita bagi untuk kebaikan, otomatis akan terisi dengan kejelekan. Yang kedua, harta. Harta kita jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka harta kita secara otomatis akan mengajak kita untuk berbuat kemaksiatan dan kejelekan dengan harta tersebut. Dan yang ketiga adalah anak dan istri. Anak dan istri, jika kita tidak arahkan kepada kebaikan sedikit demi sedikit, anak dan istri kita akan mengarahkan kita kepada kejelekan sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, ini pentingnya kita menertibkan daripada waktu. Dan yang ketiga, yaitu ada pelajaran dari cerita ini, bahwasanya pelajaran bagi seorang anak yaitu apa yang dilihat. Kita lihat anak kecil ketika melihat Habib Umar sibuk mengatakan adak illa jid bataru ya Habib, baru saja datang, masa mau keluar lagi. Ini lihat pelajaran yang sangat mahal yang diberikan oleh Habib Umar kepada si anak, karena anak itu sangat berpengaruh ya dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar. Nah, bahkan Al-Habib Abu Bakar As-Sigaf, Sahib Gresik, Habib Abu Bakar As-Sigaf, beliau mengatakan bahwasanya kami menginginkan anak-anak kalian yang tidak bisa berangkat ke negeri Hadramut hendaknya hadir majelis seperti ini. Ketika anak-anak kalian hadir di majelis seperti ini, anak kalian akan melihat di majelis itu, kenapa itu ditaruh di depan? Oh, dia alim. Kenapa dia di belakang? Oh, dia nggak punya ilmu. Kenapa itu seperti itu? Apa yang dilihat akan berpengaruh kepada hati seorang anak. Nah, oleh karena itu ini pelajaran ya, dari kesibukan Habib Umar. Dan juga pernah Habib Umar itu di dalam dakwah beliau nggak pilih-pilih siapapun. Pernah Habib Ali Al-Jufri pernah cerita bahwasanya Habib Umar itu pernah berdakwah. Ketika berdakwah di tengah jalan ada seseorang datang dan mengatakan bahwasanya, "Gol, aku ingin," siapa itu? "Gol, itu guru kita Habib Umar. Aku ingin dekat sama orang itu." "Gol, ini Habib sudah mau pulang ini." "Ini Habib mau berjalanan ke bandara," katanya. "Gol, aku penting ada yang mau omongkan." Disampaikan, "Gol, Habib, ada orang kepingin ngomong sama antum, penting Habib." "Gol, biar ikut sama kita. Biar ikut sama kita di bandara, perjalanan menuju bandara, nanti biar dia diantarkan pulang." "Gol, nah." Dia bukan Islam Habib. "Gol, silakan suruh masuk." Ketika masuk, Islam di tangan Habib Umar. Syahadat di tangan Habib Umar. Bukan hanya syahadat, kita terkadang kan cuma gembira mengislamkan orang. Lah, ketika orang itu Islam, kata Habib Umar, "Habib, ini sudah waktunya masuk ke bandara. Ajak orang yang baru masuk Islam masuk ke bandara." Kalau Habib nggak bisa, kalau suruh masuk. Diajak masuk, kalau Habib nggak ada waktu. Ini cuma ada waktu 5 menit, kita harus masuk ke pesawat. Gal, dalam waktu 5 menit kita manfaat ngajari dia Islam. Duduk sama Habib Umar di musola, diajari sama Habib Umar, subhanallah. Apa? Diajari wudhu. Sampai ada kabar bahwasanya pesawatnya itu ditunda. 2 jam lagi baru bisa terbang karena cuaca sangat buruk. Sampai dalam 2 jam itu Habib Umar mengajarkan caranya wudhu. Diajak ke tempat wudhu, ayo ini sampai sini, sampai sini, sampai sini. Sampai diajari semuanya dalam waktu 2 jam. Orang tersebut mendapat pelajaran yang sangat istimewa dari Habib Umar. Kita lihat waktu-waktunya sangat penuh. Waktunya kita lihat mereka para sholihin ketika berdakwah. Dulu juga ada Al-Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad. Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad, beliau ini dakwah ke daerah Afrika. Mengislamkan 300.000 lebih. 300.000 lebih. Islam di tangannya Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad. Di daerah Uganda, Kenya, Kongo, Tanzania, Jazirul Qamar, Zanzibar. Di 6 daerah ini keliling beliau Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad sampai mengislamkan berapa? Mengislamkan 300.000 lebih. Masya Allah. Dan di antara dakwanya Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad ini, beliau dakwanya lewat jualan. Jadi kalau jualan ada orang beli, kayak sekarang minyak mahal, beli ke Habib ini dikasih harga murah. Kadang belinya dilebihkan. Wah, ini kok lebih? Galia, Nabiku mengajarkan bahwasanya mayang kusumalun min sadaqah bal yazdad. Harta yang disedekahkan gak akan kurang. Ini kamu beli, aku terima uangnya, yang ini hadiah buat kamu.
sampai cerita ke orang datang, ayo ke sana. Sampai dakwah bihali wa mali wa wakti. Dakwah dengan dirinya, dengan tenaganya, dengan waktunya, dan dengan hartanya. Masya Allah. La ilaha illallah. Naam. Pernah juga Habib Umar ketika masuk ke Amerika. Ketika masuk ke Amerika, kalau nggak salah di daerah Amerika, masuk ke bandara. Ketika masuk di bandara, kan ketat. Pada waktu itu masih ketat-ketatnya ketika ada pengeboman di Amerika. Habib Umar pada waktu selang beberapa waktu setelah itu masuk, semua paspor diperiksa. Ketika Habib Umar waktu pemeriksaan dilihat gini aja langsung dikasih. Sampai yang di belakangnya Habib Umar ini bingung. Kok nggak diperiksa Habib Umar? Padahal beliau jenggotan dengan imamahnya, nggak pernah Habib Umar di jalan apapun nggak pernah nyukur jenggot atau ngelepas imamah karena takut. Lah, masuk dengan jenggotnya, dengan imamahnya, dengan jubahnya, dengan surbannya. Kemudian yang di belakangnya Habib Umar tanya, "Gol, kenapa kamu nggak periksa orang itu?" Apa katanya? Kata yang "Gol, aku lihat wajah orang itu, tidaklah aku dapatkan wajah seperti itu kecuali membawa kebaikan bagi negeriku. Gak mungkin ini orang jahat. Aku lihat wajah seperti ini adalah wajah yang membawa kebahagiaan dan kebaikan bagi negeriku. Jadi gak perlu aku periksa." Masya Allah. Hakadha as-salihin. La ilaha illallah. Ini sekelumit tentang beliau pengarang kitab daripada kitab yang akan kita bahas, yaitu Adz-Dzakhiratul Musyarrafah. Nah, beliau juga mungkin sebagai penutup, Habib Umar beliau pernah mengatakan, mi'yarun najah, timbangan sukses kita. Kapan kita dikatakan sukses? Kata Habib Umar, kita itu sukses kalau kita dapat dua. Satu, ridwanul haq, yaitu mendapat ridhonya Allah. Wa sururu qalbil habib, dan juga membuat gembira hati Nabi. Kapan saya mendapat ridho Allah, membuat Nabi senyum gembira, disitulah aku berhasil di dalam berdakwah dan semua yang aku lakukan. Ini adalah timbangan kita menjadi orang sukses. Kapan kita sukses? Kita mendapatkan ridho Allah, kita membuat Nabi gembira. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat. InsyaAllah besok kita akan lanjutkan mulai baca kitab Adz-Dzakhiratul Musyarrafah. Diusahakan semuanya punya PDF-nya atau punya kitabnya. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat, InsyaAllah. Dan nanti di penghujung setelah kita tutup, nanti kita akan ijazahkan ini kepada kalian yang mengikuti kajian kita dari pertama sampai akhir. Kita akan ijazahkan kitab ini. Mudah-mudahan barakah, InsyaAllah. Ya Allah bitaufiq, hatta nufik, wa nal hagil farik.